Hai semua, balik lagi channel saya di Tech. Kali ini saya akan bahas koin glitch sesuai dengan salah satu permintaan dari subscriber saya. Nah, di sini sebelum saya bahas untuk glitchnya sendiri, saya akan tunjukin nih Fear and Greed Index sekarang di Extreme Fear 12 dan ini update-nya tanggal 24 Mei. Oke, ini ada kenaikan sih sebenarnya dari minggu lalu 8 sekarang 10. Ya, mudah-mudahan fair lah ya. Soalnya ini marketnya belum jelas juga. Oke, di sini di blockchain center ini sekarang untuk Bitcoin sendiri ada penurunan sekitar 3,9%. Dengan 7 hari itu sekitar 1,9% ya. Oke. Nah, sini untuk chartnya sendiri sekarang kita di 29.000 dan kita masih di support sih sebenarnya. Dan mungkin bakal sideways dulu di area 29.000 sampai eh, boleh aja sih sebenarnya di sekitaran sini. Oke. Ya mudah-mudahan lah ini bisa sampai ke 34.000. Mungkin nanti bisa dibanting nih guys, atau bisa saja di 33 ya. Kita lihat dulu. Mungkin bisa saja di bulan 6 sih guys. Baru bisa didam lagi nih untuk Bitcoin sendiri. Nah, untuk kenaikan dari coin market cap ini sendiri pada hari ini ada Tron. Nah, Tron, kemudian ada Tezos, kemudian ada Stack, Loopring, dan ini stablecoin lainnya guys. Nah, sebenarnya sini ada berita, sebenarnya sih nggak terlalu fat banget sih. Sebenarnya di sini ada berita 5 jam yang lalu itu dimana Beijing lagi melarang penambangan kripto. Jadi sekarang penambang Cina ini mereka seperti ini ya, sembunyi-sembunyi gitu guys untuk mining Bitcoin. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa baca di forecast aja sih. Nah, sebenarnya karena di sini juga dikatakan kan di bulan September kemarin ini Beijing itu kan China ya guys. Dan mereka itu sudah pernah melarang dan sekarang melarang lagi guys. Ya ini sebenarnya sih manipulasi market aja sih, sebenarnya nggak terlalu ngefek itu guys. Nah, saya akan langsung masuk atau bahas glitch ini sendiri. Nah, di coin market cap sekarang glitch itu di urutan 808 dan sekarang ini glitch sendiri ada di PancakeSwap, uh, KuCoin, Uniswap, Indodax, Blanchar, ProfitBit Global, dan oh ya sama sih ProfitBit Global. Jadi nggak terlalu banyak sih untuk pasarnya saat ini. Namun di sini price-nya bisa dilihat ini turun banget ya. Ini all time high dari 40 sekitar 39.000. Kita lihat all time high-nya ini. Oke, sebenarnya all time high-nya di 84.000 ya. Dan sekarang hanya price-nya itu di sekitar 1,3 ribu guys, 1,14. Nah, di sini bisa kita lihat di website ini sendiri di glitch.finance. Jadi glitch ini fokusnya ke keuangan ya, keuangan. Nah, untuk DeFi, alih-alih bertujuan untuk menjadi kasus penggunaan Jack of File, Glitch memiliki fokus tunggal pada aplikasi keuangan terdesentralisasi dan pasar uang tanpa kepercayaan. Nah, sebenarnya di sini bagus banget sih kalau saya lihat dari Glitch ini sendiri. Proyeknya memiliki beberapa roadmap atau proses-proses yang akan dilalui. Kemudian sini di white papernya itu sebenarnya di sini belum rilis ya untuk 2.0, mungkin di awal bulan 6 nanti karena di kuartal 2 ya. Nah, jadi ketika ada yang mengimplementasikan atau yang menggunakan glitch ini, maka dapat di manfaat-manfaat yang akan diberikan atau fitur itu dapat diskalakan, dan kemudian di sini biaya rendah, kemudian dapat dioperasikan demokratis. Dan saat ini untuk harga untuk jumlah pasokan glitch ini sendiri di 88 juta 888.888, maksud saya di 88 juta, dan sekarang ini pasokan yang beredar hanya sekitar 71 juta 500 ribu lebih. Nah, di sini
Sebenarnya untuk produk-produknya yang diberikan itu ada dompet, itu wallet, dan explore, stake, dan bridge. Bridge ini seperti PancakeSwap atau Uniswap. Nah, di sini untuk developernya sendiri, jadi ketika mereka menggunakan Glitch ini maka bisa menggunakan SDK atau API. Jadi bagi yang programmer mungkin bisa mengerti. Kemudian di sini juga mereka ada buka program bug bounty atau mencari celah gitu ya, apakah memang glitch ini ada celah atau tidak gitu, tapi di sini masih belum ada. Nah, kemudian di sini untuk roadmapnya kita lihat untuk roadmap. Jadi sebenarnya kita sekarang di fase 3 ya, ini namanya Hayek. Jadi kemarin itu di fase 2 di Von Mises, jadi masih dalam proses. Jadi di fase 3 ini sebenarnya ada testnet, kemudian ada mainnet dan mainnet version 1.0. Kemudian di sini dalam progress itu masih di 42,5. Kemudian di sini glitch developer documentation atau di sini sebagai dokumentasi developer ya. Untuk planning dan strategi itu masih 50% dan pengembangan masih 50%. Verifikasinya masih belum ada. Kemudian sini untuk jaringan GRC20-nya di sini masih oke, dalam pengembangan itu sudah selesai. Kemudian sini smart contract API from the nodes on testnet versi 2. Sini developmentnya sudah 100%, setup infrastruktur sudah rampung. Kemudian di sini QA testing itu masih 25, namun di sini untuk writing instruction document masih belum ya. Dan di sini untuk explore mainnet version 1.1 ini masih belum selesai juga. Kemudian di sini untuk browse extension wallet, kemudian di sini development dan setup infrastrukturnya itu sudah selesai, artinya sudah bisa berjalan, namun QA testingnya atau tanya jawab testingnya masih 30%. Kemudian sini kurtosis stress testing sebenarnya masih setengah jalan. Kemudian sini mainnet version 1.1 public launch di sini masih belum selesai. Jadi makanya progresnya itu masih sekitar 42,5%. Nah, jadi di sini bisa kita lihat selain dari roadmapnya, kemudian di sini bisa kita lihat tentang komunitasnya guys. Jadi bisa lebih lengkapnya bisa dibaca di webnya ini sendiri. Kemudian di sini di tentang mereka ini kita bisa kita lihat ini missionnya. Kita lihat dulu timnya guys. Jadi di tim mereka ini ada yang bernama Sandrian, itu adalah CEO atau project lead. Kemudian di sini ada Tawana, ini COO. Kemudian di sini head of R&D, kemudian ini CTO, dan masih banyak yang lain. Nah, jadi mereka lebih memamerkan timnya gitu guys. Artinya mereka memiliki tim yang diberikan ke publis gitu ya, dipaparkan ke orang lain bahwa mereka ini nih tim-tim yang berjalan atau yang mengerjakan blockchain ini atau glitch ini, seperti itu guys. Nah, sebenarnya di sini ada karir juga bagi yang ingin mendaftar gitu ya. Sebenarnya ada dibuka lowongan kerja. Jadi sini bisa masuk di sini guys. Bisa kita lihat untuk lowongan kerjanya. Nah, sebenarnya dan kesimpulannya di sini sebenarnya kalau saya lihat ini sangat bagus banget untuk proyeknya karena ini fokus keuangan. Kemudian di sini proyek-proyeknya selalu diupdate dan juga timnya di sini memang sangat jelas dipaparkan semua guys. Jadi karena memang pasar lagi belum menentu, jadi mudah-mudahan glitch ini bisa naik lagi guys di all time high di sekitar 80 ribuan. Jadi jangan lupa untuk dicicil belinya, dan saat ini hati-hati dulu guys. Kalau memang saran saya kalau memang masih sabar ya nanti belinya guys, nanti saya akan update lagi gitu guys. Jadi sampai di sini bisa saya bahas untuk kali ini, dan see you next time guys.